Hei Nobi, masukkan minyaknya sekarang. Bahagia, sukiyaki itu ada Bahkan sayuran. Oden apa Oden? Sebelah sini juga Oden. Aku kalah. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Kain Katun Terbang ke Angkasa. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Di awal cerita diperlihatkan, di mana Nobita tengah menemani Shizuka menjahit baju untuk boneka kesayangannya. Nobita merasa kagum dengan keahlian Shizuka dalam menjahit. Di sini, Nobita pun mempunyai ide jika Shizuka membuat baju untuk Shizuka sendiri. Namun, Shizuka merasa ragu karena ia belum pernah membuatnya. Selain itu, Shizuka juga tidak memiliki kain untuk ia buat baju. Setelah pulang ke rumah, Nobita pun mencoba mencari kain untuk diberikan kepada Shizuka. Saat itu, Nobita menemukan sebuah kain yang sangat bagus. Ternyata, kain itu milik Doraemon. Namun tanpa meminta izin, Nobita main asal membawa kain itu ke rumah Shizuka dan memberikan lembaran kain untuk dibuat baju oleh Shizuka. Di sini, Shizuka pun merasa sangat bahagia. Karena menurut Shizuka, kain yang dibawa Nobita sangat bagus. Setelah itu, Nobita pun pulang ke rumah. Ibu Nobita yang melihat kain bagus itu langsung tertarik dan ingin meminta beberapa lembar. Tentu saja, Nobita mengizinkannya. Setelah itu, Nobita masuk ke dalam kamar dan memotong kain itu untuk ia gunakan di belakang tubuhnya. Rencananya, Nobita ingin menjadi seperti Spider-Man. Namun tak disangka, kain itu justru membuatnya terbang dan tidak terkendalikan. Doraemon yang mendengar teriakan Nobita pun langsung menemui Nobita. Ternyata, kain itu adalah kain yang bisa mengerti apapun yang dikatakan manusia. Saat seseorang mengatakan pesawat atau angin, maka kain itu akan terbang. Atau, jika seseorang mengatakan terkait air, maka kain itu akan tenggelam. Mendengar hal itu, Nobita pun panik karena ia telah memberikan kain itu kepada Shizuka. Dan benar saja, saat Nobita sampai di rumah Shizuka, ia melihat jika Shizuka telah berhasil membuat baju menggunakan kain tersebut. Di sini, Nobita dan Doraemon panik karena ia takut jika kain itu tiba-tiba terbang dengan sendirinya. Kedua orang tua Sewasi terpaksa menerima Doraemon menjadi pengasuhnya karena mereka melihat jika Sewasi sangat menyukai Doraemon. Singkat cerita, kebersamaan Doraemon dan Sewasi pun berjalan sangat baik. Bahkan, mereka pun menjadi sangat dekat dan akrab. Singkatnya, Sewasi pun kini telah tumbuh besar dan masuk sekolah dasar. Saat itu, Sewasi ingin memberi kado Doraemon sebuah patung Doraemon. Namun, karena patungnya kurang bagus, ia meminta bantuan tikus robot untuk memperbaiki patungnya. Sayangnya, tikus robot justru langsung pergi ke Doraemon asli dan menggigit telinga Doraemon. Alhasil, Doraemon pun harus dibawa ke rumah sakit. Saat dokter robot tengah memperbaiki telinga Doraemon, tiba-tiba terdapat serangga dan membuat Doraemon bersin. Karena Doraemon bersin, dokter robot kaget hingga membuat kesalahan. Saat itu juga, Dora Miyako datang dan hendak menjenguk Doraemon. Saat masuk ruangan Doraemon, Dora Miyako tertawa melihat penampilan baru Doraemon, di mana telinga Doraemon menghilang. Itulah mengapa tampilan Doraemon saat ini tidak memiliki telinga. Doraemon pun merenungi nasibnya dan merasa sedih. Doraemon mencoba bangkit dan meminum cairan penyemangat, namun bukannya semangat, Doraemon justru merasa semakin sedih. Singkat cerita, diperlihatkan sesosok robot kecil yang bernama Dorami, di mana Dorami merupakan adik Doraemon dan tengah memanggil Doraemon. Saat itu, diperlihatkan jika tubuh Doraemon hampir seutuhnya berubah berwarna biru. Saat Dorami mendekat, Doraemon menanyakan siapa Dorami. Dorami pun menjawab jika ia diciptakan sebagai robot pengasuh tambahan. Dorami pun mengaku jika ia adalah adik Doraemon. Mendengar hal itu, Doraemon merasa terharu karena memiliki adik yang sangat cantik.
Doraemon juga menceritakan jika tubuhnya berubah berwarna biru karena mengelupas akibat kesedihan yang terlalu mendalam. Dan suaranya yang serak karena ia menangis terus-menerus tanpa henti. Dan dari sini kita bisa tahu mengapa suara Doraemon cempreng dan tubuhnya berwarna biru. Setelah itu, Doraemon mengeluarkan cairan penyemangat. Ternyata, yang diminum Doraemon bukan cairan penyemangat namun Denko Sekka, atau cairan tanpa henti. Di mana Doraemon menjadi bergerak sangat kencang dan tanpa henti. Di sisi lain, penjahat waktu kembali masuk dengan menggunakan mesin waktu. Mereka tanpa sengaja melewati Sewasi yang tengah merenung sedih karena kepergian Doraemon. Penjahat itu kemudian merencanakan untuk menculik Sewasi. Di situ, Sewasi merasa ketakutan dan menyebut-nyebut nama Doraemon. Doraemon yang tengah berlari tanpa henti melihat Sewasi yang tengah ketakutan pun langsung melompat dan masuk ke dalam pesawat. Akhirnya, Doraemon dan Sewasi pun bertemu kembali. Sewasi juga masih mengenali Doraemon, walaupun Doraemon telah berubah warna. Saat itu juga, Dora Miyako dan Dorami datang dari langit untuk menyusul Doraemon. Dora Miyako kemudian meminta maaf karena sempat menertawakan Doraemon. Dora Miyako mengatakan jika sekarang, Doraemon terlihat lebih tampan dan memiliki suara yang seksi. Sehingga, ia semakin menyukai Doraemon. Singkat cerita, Natal pun tiba. Di sini, Sewasi memberi kado Doraemon sebuah patung hasil karyanya sendiri. Doraemon merasa bahagia, namun ia meminta maaf kepada Sewasi karena ia tidak memberi kado apa-apa. Namun Sewasi tidak masalah, dan ia ingin jika Doraemon menjadi temannya untuk selama-lamanya. Setelah itu Dora Miyako dan Dorami datang serta mengatakan jika kue telah matang. Mereka pun merayakan malam Natal dengan sangat bahagia. Tak berselang lama, datang Doraemon mini dari atas langit. Ternyata, Profesor datang dan merasa bangga kepada Doraemon. Di mana Doraemon telah membantu polisi dalam menangkap penjahat. Oleh karena itu, ia membuat robot kecil yang mirip Doraemon, yang ia beri nama Mini Dora sebagai bentuk penghargaan kepada Doraemon. Selain itu, Profesor juga memberi kado sebuah kantong baru kepada Doraemon. Akhirnya, mereka semua pun menikmati malam itu dengan sangat bahagia. Setelah itu, Doraemon pun kembali dikirimkan ke masa lalu, untuk menolong kakek Sewasi yang sangat ceroboh. Kakek Sewasi adalah Nobita. Dan di akhir film diperlihatkan jika penulis komik tersebut telah mendapatkan inspirasi dalam membuat karakternya. Fujiko menceritakan di komiknya, jika terdapat sebuah robot dari masa depan, robot tersebut membantu anak laki-laki yang ceroboh. Dan di kantong robot tersebut terdapat alat-alat dari masa depan. Dan Fujiko memberi nama karakter tersebut dengan nama Doraemon. Dan film pun selesai.